Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat yang berbahagia, para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah pagi hari ini di pertengahan bulan Safar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjemput peluang kebaikan yang Allah sediakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pada halaqah yang ke-474 pagi ini insyaallah kita akan membaca dan menadaburi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 59 sampai ayat 66. Ini merupakan kelanjutan dari teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang mendebat dan kemudian mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada bahasan kita adalah terkait dengan doa dan dibuka dengan keyakinan terhadap hari akhir yang merupakan inti sari dari ajaran agama kita. Jadi kalau mau dibuat inti sarinya adalah ajaran agama kita ini, ujungnya adalah beriman adanya hari kebangkitan. Dan hari ini disebut oleh Allah disebut dengan as-sa'ah. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Hari kiamat namanya ini banyak sekali. Nah, hari ini disebut dengan as-sa'ah. Ya, kalau dalam bahasa gampangnya itu as-sa'ah itu ini waktunya. Gitu ya. Dan kadang kita menunggu lama gitu ya, mau melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba kita yakin bahwa oh sekarang waktunya. Kalau orang-orang Barat bilangnya it's the time, sekarang waktunya. Jadi kata-kata ini waktunya atau as-sa'ah, sesuatu yang sudah ditentukan. Dan ini dalam bahasa Arab juga dipakai untuk menyebutkan kata waktu. Kamis sa'ah, pukul berapa sekarang? Nah, ini menandakan suatu kepastian. Karena kan kalau besok kita ketemu ya, ba'da sholat Jumat, nah itu janjian agak sulit itu. Jam 2 juga ba'da sholat Jumat, jam 3 juga ba'da sholat Jumat kan? Ya. Tapi kalau kemudian kita bertemu pukul 13.00, nah itu tepat itu. Pasti waktunya. Ya sama dengan kita janjian sama orang. Waktunya tepat, juga kemudian maudhi'nya, tempat pertemuan kita jelas. Kita bertemu misalnya di teras Masjid At-Taqwa. Ya kan? Jelas itu. Jam 13.00 ba'da sholat Jumat. Nah itu sudah jelas, definitif. Ya. Maka ketika Allah menyebut inna sa'ah, itu waktunya tertentu. Pasti terjadi. Makanya la raiba fiha, tidak ragu. Karena kalau orang ngasih janjian, dia menjelaskan secara detil waktunya, itu menandakan hal yang sangat luar biasa. Ya, misalnya kita diinterview sama orang, dikasih jadwal kita. Nah, kita kalau mau mengajukan visa di beberapa negara kan gitu. Oh, Anda datang hari Kamis, waktunya jam 10 sampai jam 11. Ini karena kenapa dibuat range gitu? Karena ada beberapa orang mungkin. Jadi Anda standby aja jam 10. Kita datang tuh jam 10 kurang 5. Ya, jam 10 udah standby. Jadi dipanggil, waktunya tertentu. Ya. Ya, kita juga biasakan kalau misalnya kita mau menemani anak kita mengkhidbah orang. Karena kita mau melamar orang kita temenin, dia harus pasti kapan? Hari Senin Pak, pagi. Ya paginya jam berapa?
Gitu. Meskipun kita tentu waktu kekeluargaan beda sama waktu kantor. Ya. Jam 8, ya itu nggak jam 8 tepat lah. Ya, kurang lebih. Karena kan perjalanan tidak bisa diperkirakan bisa diperkirakan tapi tidak bisa dipastikan. Nah ini kenapa Allah memilih as-sa'ah? Karena Allah menyampaikan pesan kepastian. Yang itu juga disebutkan di ayat setelahnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kalau kita sambung dengan ini, doa itu bukan sekedar request atau permohonan, tapi dia ibadah. An-Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah SAW, menyampaikan, ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Artinya kalau ada orang tidak berdoa, bukan sekedar dia sombong amat, gak mau minta sama Allah. Dia sedang berdosa. Kalau ada orang tidak berdoa kepada Allah, maka dia adalah sedang bermaksiat kepada Allah. Makanya sebenarnya sholat itu merupakan doa besar. Karena dalam bahasa Arab, as-sholat itu artinya adalah doa. Ya kan? Artinya doa. Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah misalnya, ketika Allah memerintahkan amil untuk mengambil zakatnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya kan? Ambillah zakat sebagai sedekah yang wajib. Ya, setelah kamu ngambil zakat, amil yang ngambil zakat tadi kepada muzakki, wa shalli alaihim. Itu artinya makna bahasa di situ. Wa shalli alaihim itu bukan sholati mereka dia. Kalau sholati dia, Bapak agak kesini dikit. Kenapa? Saya mau sholatin Bapak. Allah salah, bukan. Wa shalli alaihim maknanya saya mau doakan Bapak. Kita diperintah untuk mendoakan. Makanya as-sholat itu adalah doa. Sholat kita itu doa. Orang yang tidak sholat, dia bukan hanya sekedar tidak perlu sama Allah. Dia bermaksiat kepada Allah. Makanya janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku kabulkan. Karena doa itu merupakan ibadah, maka ada tata kramanya, ada tata caranya. Ya, saya sampaikan berkali-kali ya. Saya ingat sekali membaca rumusnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang suudzon kepada Allah adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan dia tidak yakin mengabulkannya. Ya, orang yang tidak yakin bahwa Allah mengabulkan doanya, faqad asa'adh-dhanna billah. Dia telah suudzon kepada Allah. Ya, kalau ada orang minta kepada kita, Bapak saya minta, tapi nggak dikasih nggak apa-apa sih. Kita kira-kira ngasih nggak sama orang itu kayak gitu? Pak saya minta, nggak dikasih nggak apa-apa. Atau saya minta bantuan seikhlasnya. Nah ini cara kita berdoa yang menyebabkan kemudian salah satunya doa kita tidak dikabulkan. Ya. Coba bayangkan orang seperti Nabi Zakaria. Sejak dia belum menikah, dia meminta keturunan kepada Allah. Itu setiap lelaki soleh begitu. Setelah menikah, minta diberikan keturunan. Sampai bertahun-tahun tidak dikarenakan. Doanya tetap itu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pasti suatu saat akan dikabulkan. Hingga saatnya datang, dia melihat keajaiban Maryam yang diberikan oleh Allah, berdoa di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dikabulkan. Ya. Bahkan mohon maaf, orang sesalehah Aisyah radhiyallahu anha itu juga tidak dikaruniai keturunan oleh Allah. Ya.
Orang sesalehah ada istrinya Imran, ya, itu juga dikarunia anak, tapi suaminya meninggal dunia. Ya, jadi kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau salah satunya adalah kita yakin dengan doa itu kita dikabulkan. Makanya sebenarnya kalau kita minta doa itu, tata krama kita itu betul-betul harus diperhatikan. Kita mau minta apa sama Allah? Janji Allah ini, ud'uni astajib lakum. Kita minta doa apa ini? Urusan akhirat, urusan akhirat. Urusan dunia, urusan dunia. Kalau kita serius mintanya, pasti dikabulkan. Cobalah Bapak dan Ibu, bayangkan di flashback ke belakang hidup kita. Apa yang menyebabkan kita terhalang dari dikabulkannya doa, pasti ada sebabnya. Apa yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan, juga ada sebabnya dan tata caranya. Ya kan? Dalam hadis itu kan disebutkan, ya, ada orang datang, ya, pakaiannya compang-camping, ya, kemudian makanannya dia tidak pernah perhatikan. Rasulullah SAW, anna yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabulkan? Dia nggak peduli dengan aturan Allah, makan asal makan, ini hak manusia, dia ambil. Kemudian berdoa kepada Allah, ya pasti tidak dikabulkan. Makanya paling hati-hati yang pertama kali kita lakukan adalah pastikan mat'amuhu wa syarabu, kan disebut ya. Bagaimana seseorang dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Itu kalau semuanya haram, bagaimana dia dikabulkan doanya? Ya. Bahkan di Al-Quran juga disebut ya, salah satu doa yang dikabulkan itu adalah doa orang yang kepepet, ya, orang yang betul-betul dalam keadaan darurat, dikabulkan. Kenapa? Saat itu dia tidak punya gantungan kecuali kepada Allah. Doa orang yang mazlum, kenapa diijabah oleh Allah? Padahal doa orang kepepet bisa jadi dia nggak muslim. Doa orang mazlum bisa jadi dia juga tidak pernah sholat. Kenapa dikabulkan Allah? Karena di situ ada hak yang tidak ditunaikan. Makanya ud'uni astajib lakum. Di sinilah nyambung di situ. Kalau kita ingat di surat Al-Baqarah 186 di situ ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di situ kalau kita disebut, katakan kalau ada yang bertanya tentang aku, bukan katakan lagi, enggak. Langsung fa inni qarib ujib di situ ya, qaribun ujibu. Memang ada wakaf di situ, tapi lebih baik diteruskan. Makanya kalau baca lebih di situ ada tanda wakaf ya. Tulisannya sholat. Sholat itu al-waslu aula, disambung lebih bagus. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujib gitu. Atau fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa qaribun ujib? Karena Allah itu dekat dan peduli. Manusia belum tentu. Coba aja kita naik transportasi umum. Ini orang duduk samping kita, nggak peduli dia sama kita, kita juga nggak peduli sama dia. Iya kan? Ini orang lagi mikirin ini akhir bulan, ya. Kontrakannya harus dibayar, dia harus kirim buat anaknya, atau yang lagi kerja di sini dia kirim ke kampung. Pikirannya banyak tuh, dan itu juga orang di sebelahnya nggak peduli. Gitu. Nah, baru dia akan peduli kalau ada sesuatu yang sangat besar sekali, misalnya ini kecopetan atau ini orang tiba-tiba pingsan, itu mungkin masihlah peduli. Tapi kedekatan kita sama orang itu di dalam ruang publik belum tentu kepedulian. Tapi kalau Allah qaribun ujibu, dekat dan peduli. Makanya kita berdoa kepada Allah mesti sungguh-sungguh. Ya, umumnya doa kita itu adalah doa seremoni dan doa apa ya? Ya, kita basa-basi, mohon maaf ya. Kita selesai sholat, doa kita itu kayaknya kalau nggak doa nggak ini deh,
nggak pas gitu. Akhirnya kita doa juga ya doa aja deh gitu. Kurang penghayatan kita terhadap permohonan kepada Allah, itulah yang menyebabkan doa-doa kita kadang ada sekat-sekatnya di situ. Nah, yang kedua, kita kurang memberi ruang private. Yang itu tadi ya, di surat Al-Isra yang saya bacakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jelas ya, salat kita di malam hari itu salat yang disukai Allah setelah salat wajib. Karena ada ruang privat kita di situ, berdialog dengan Allah secara mandiri kita. Tidak ada urusan kita kecuali dengan Allah. Kita tidak ada urusan kita dengan orang lain kecuali dengan Allah. Kalau kita bangun setengah jam, 15 menit lah, setengah jam atau 15 menit sebelum subuh, lebih bagus lagi 1 jam. Kita sholat membangun kedekatan, intimasi kita dengan Allah dan berdoa di situ. Itu doanya khusyuk, kecuali kalau lagi ngantuk. Makanya disunnahkan sholat malam itu apa? Mulai dengan sholat 2 rakaat ringan, jangan langsung ngegas. 2 rakaat ringan itu kita pemanasan. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayatnya ada 2 ya. Beliau itu kadang sebelum sholat keluar dulu ngelihat langit tuh. Cerah, ada bintang, tadabbur. Beliau tafakur dulu. Lalu setelah itu sholat. Atau sebaliknya setelah sholat beliau keluar melihat. Karena menjadi luas. Itu disebut dengan ibadah an-nazar. Ibadah melihat langit. Ya. Sehingga saat ada intimasi itu, takabur kita luruh. Ya, kesalahan kita ingat, kita minta dimaafkan oleh Allah. Dan coba lihat terusannya ya. Ya, baca terusannya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Demikianlah Tuhanmu pencipta segala sesuatu. Ya, salah 61 ya. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Allah menjadikan malam litaskunu. Masya Allah. Malam itu waktu betul-betul waktu untuk mendapatkan ketenangan. Jadi as-sakinah, as-sukun, as-sakan itu terkait dengan malam. Waktu privat. Dan kalau di jumlah total ya, waktu malam itu waktu paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ya, kalau jumlah total, waktu malam itu waktu paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalau waktu yang paling banyak disebut jenisnya itu waktu pagi. Waktu pagi itu jenisnya banyak sekali karena mulai aktivitas di pagi hari. Tapi kalau waktu malam banyak disebut, kenapa? Karena itu waktu penting, waktu turunnya Al-Quran. Makanya jika kita ingin mulia, kita harus betul-betul presisi dalam menggunakan malam. Dan itu jarang dilakukan orang. Karena umumnya manusia malam itu ya sudah buat istirahat. Padahal Rasulullah SAW coba lihat. Kalau sudah sholat isya, Rasulullah SAW itu umumnya beliau jarang begadang. Ya. Habis sholat isya itu tidak lama setelah itu beliau tidur istirahat. Jadi waktu startnya itu tengah malam. Ya. Nah sementara kalau Jakarta kayaknya susah Ustaz. Susah. Saya semalam jam 10 aja pulang dari Ciputat masih macet. Saya bingung ini jam berapa ya? Jam 10 macet banget. Masya Allah di jalan jam 10 masih. Apalagi depan kita di Mampang. Nggak bisa ditebak kapan nggak macetnya. Ya. Kecuali kayak kita tadi 10 subuhan itu nggak ada yang macet. Ya. Ya. Tapi nanti sebelum subuh geser ke sana lagi ke daerah apa namanya Kemang tuh. Wah macet juga itu. Daerah Kemang hari Sabtu sama hari Ahad macet gitu.
Nah, ini ketika Allah menjadikan malam sebagai as-sakinah. Jadi sarana kita mendapatkan ketenangan. Jangan kita abaikan. Itu yang kita cari, Pak. Siang kita dikejar-kejar, ya. Wah, kita rapat maraton. Wah, ini menguliti. Apalagi hari ini. Makin kemari, itu makin banyak tuntutan, Pak. Siapapun ini. Jadi kita juga tidak tahu kenapa sistem kita hari ini di dunia ya. Makin lama makin menyulitkan diri. Ini kalau mau jujur, makin lama makin menyulitkan diri, Pak. Coba sekarang perangkat pemerintah, guru, dosen. Itu gak seperti dulu, Pak. Dulu zaman saya masih kecil itu sekolah, guru itu betul-betul mengajar itu diberikan semuanya. Hari ini gak bisa, Pak. Guru selain memberikan waktunya untuk ngajar, dia juga harus mengawasi sistem. Dia buat laporan, buat perencanaan, evaluasi, detail lagi evaluasi. Karena sekarang semuanya serba digital. Sekarang seperti digital. Anak aja jajan sekarang pakai digital kan. Jajannya di sekolah, ngetap. Ntar ternyata ngetap gak bisa, dia ngurusin lagi. Itu kan teknis ya. Ternyata belum diisi sama bapaknya. Dia telepon, Pak, ini tolong diisi uang jajan anaknya. Ya kan? Nanti dia buat laporan, bertanggung jawab. Jadi meskipun digital itu memudahkan, tapi pada faktanya kalau kita lihat dari ini menyulitkan, Pak. Nanti guru rapat, ini biar lulus berapa ini. Jadi sekarang itu ada hal berlebihan terkait dengan perencanaan dan monitoring. Bagus kalau dilaksanakan, tapi waktu kita habis. Kenapa? Semakin banyak aturan, sederhana Pak. Semakin banyak aturan, itu pertanda ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Di negara kita ini kalau makin banyak keluar aturan lagi, itu pertanda makin banyak orang nggak benernya. Karena kalau orang bener itu tanpa aturan itu, aturan sudah dikasih, aturan umum. Maka syariat itu memberikan aturannya umum. Tapi sekarang dia aturan lagi tuh. Kenapa tuh orang berjuang ada perampasan aset? Karena makin banyak orang korupsi. Berarti lagi nggak bener ya. Dulu nggak perlu ada itu. Kenapa? Ada sih orang korupsi tapi dikit. Sekarang meleng dikit di korupsi. Dan itu sudah menjadi tradisi. Dari ujung atas sampai ke bawah ada kesempatan diambil sama dia. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekecil apapun. Kenapa? Karena menjadi tradisi. Makanya kalau kita ingin tenang, gunakan waktu malam. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhan pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Fa'anna tu'fakun. Bagaimana kita dipalingkan dari zat yang kita minta sama Dia? Coba aja itu anak kita. Ya kecil kita manja, dia sekolah kita kasih uang saku, dia pergi kita bekelin. Kan begitu. Kira-kira nih anak kita bisa nggak berpaling dari orang tuanya? Bisa, tapi sulit. Gitu. Karena dia yang ngurusin sejak kecil. Pasti ada sesuatu kesalahan besar yang dilakukan ayahnya yang membuat anak itu berpaling. Normalnya tidak. Nah ini manusia aja begitu. Bagaimana kita berpaling sama Allah? Pagi kita bangun sehat badan kita. Belum lama setelah itu gitu. Ya, ini saya dapat nih panduan minuman, ya. Bapak dan Ibu udah ada bekal itu saya lihat itu. Ya. Rizki kita dikasih sama Allah, lah kok kita bisa berpaling kepada sesuatu selain Allah? Itu kan aneh. Makanya ketika disebut fa'anna tu'fakun, dzalikumullah, itu loh Allah. Gimana kamu berpaling dari Dia? Kan kayak gitu juga. Loh kok ada orang berpaling dari istrinya yang setia menemani? Ya. Oke lah dia akan mencari alasan, tapi kok ia bisa? Kok ia bisa ada orang uququl walidain? Sekarang kan begitu, lagi trennya itu. Birrul walidain. Uququl walidain itu ciri-ciri hari kiamat. Makin kemari itu makin banyak orang yang durhaka sama orang tuanya. Umumnya kan nggak nyambung itu. Meskipun kebanyakan orang masih birrul walidain, tapi kalau tanda banyak itu bukan kebanyakan. Mulai gampang orang itu mendurhakai orang tuanya. Zaman dulu Pak,
Orang tua kita mau maghrib batuk aja kita langsung ke masjid, Pak. Gitu udah langsung ambil sarung ke masjid. Ya. Coba anak sekarang. Kita batuk, anak kita ngapain? Be, ngapain batuk, Be? Ambil minuman. Diperintah aja. Susah. Jadi saya sampaikan juga, zaman dulu orang di pondok pesantren itu, dia lulus pondok pesantren, dia buka babat, ibaratnya membabat alas, dia buka perkampungan. Di situ tadi ada perjudian, di situ orang tidak kenal sholat. Itu kompetensi orang lulusan pondok dulu atau masih pondok. Zaman sekarang pondok pesantren di mana-mana, Pak. Orang masukkan pesantren nggak kayak dulu. Zaman dulu kalau kita di pesantren kan ditanya orang, sayang banget tuh orang anaknya pinter kok di sekolahin pesantren. Sekolah tuh SMA gitu. Zaman dulu. Ya. Zaman sekarang hampir semua orang pesantren, tapi lihat kompetensinya. Kalau pulang dibangunin susah pesantren. Iya kan? Loh ada yang salah, bukan yang salah. Udah beda zaman. Gitu. Zaman dulu orang pesantren dia dibekali ilmunya diamalkan, dia bisa tuh. Zaman sekarang kemandirian makin susah. Ya kan kadang kita bingung, kadang saya mikir kok ya anak sekarang itu kan pendidikan luar biasa. Rata-rata saya keliling ke beberapa pesantren itu menyediakan laundry. Masya Allah, zaman dulu kita mana ada laundry. Zaman sekarang ketika di pesantren, Masya Allah semuanya tersedia. Mau dari makan bakso, nasi goreng, apa ada, semuanya ada. Nah ini gimana tirakatnya dia ibaratnya. Nih di pesantren sama di rumah sama aja. Kalau nggak direm ya habis juga orang tuanya. Makanya benar tuh di pesantren. Makanya rata-rata di pesantren itu saya cari sekarang bagus dia. Ada yang menentukan uang jajannya per minggu, ada yang dibatasi per hari. Sebanyak apapun kita nabung tetap harus tuh. Sehari itu berapa? Maksimal. Nanti kalau kebanyakan kita akan ditegur sama itunya. Oh jangan Pak, ini kebanyakan. Dibatasi. Jadi ini yang kalau kita sadari, dzalikumullah, itulah Allah. Allah yang menciptakan kita hari ini itu menyediakan semua sarana. Lah kok kita berpaling? Ya, makanya pertanyaan fa'anna tu'fakun itu nyesek sekali. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Ya, demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat Allah dipalingkan. Jadi orang yang mengingkari mau dikasih apapun tetap mengingkari. Itu di manusia juga ada. Ada orang dikasih, tapi tetap aja ngomongin jelek kita. Faktanya ada, harusnya kan malu dia. Ya. Ya. Dan nggak sekali dua kali saya menjumpai gitu. Ini ada orang dulu jelek-jelekin ini tempat, ujung-ujungnya dia cari pekerjaan di tempat itu, kan malu sebenarnya dia datang. Gimana dia dengan orang-orang yang kerja yang dulu dia jelek-jelekin? Kerja di mana? Situ. Apaan kerja di situ? Gini dia omongin jeleknya. Tapi ujung-ujungnya dia ke situ. Gimana itu? Malu nggak dia? Ya. Itulah orang-orang yang mengingkari Allah. Dia tidak bersyukur. Ya bagaimana kita berpaling sama Allah? Ya untungnya, Masya Allah, itulah kenapa manusia itu nggak bisa hidup sendiri, Pak. Ini Allah banyak membuat aturan panggilan dan sebagainya itu dalam bentuk jamak. Ini disebutnya barusan kita baca. Karena manusia itu berkelompok dan itu saling mempengaruhi. Maka hati-hati saat kita berada di kelompok yang menjauhkan kita dari Allah. Jangan lama-lama ada di tempat kayak begitu, Pak. Kita lihat di suatu komunitas ini kok kalau datang ngomongin orang mulu katanya. Gak bener ini katanya. Ini majelis kita ini kalau nggak ada kita ngomongin orang nggak seru katanya. Kita jadwalkan akan ngomongin orang 10 nih katanya. Ada masukan nggak siapa aja yang mau diomongin? Nah ini harus dijauhi nih kalau majelis kayak gini nih. Jadi kita mesti melihat komunitas kita karena ini sangat berpengaruh sekali. Kalau tidak itu akan memalingkan dari kebaikan. Ingat ya, manusia itu sebenarnya fitrahnya baik, Pak. Manusia itu sebenarnya baik. Gak ada orang buruk. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kenapa Allah menyebut misi Rasul itu ba'atha? Ya, ba'atha itu beliau diutus untuk membangkitkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Membangkitkan potensi baik yang terkubur dengan hal-hal buruk. Ya. Ini orang aslinya jujur, aslinya baik, aslinya polos tuh. Rata-rata orang begitu tuh. Coba aja, lihat aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita bisa jadi memilih seseorang untuk menduduki satu jabatan karena dia baik. Ya. Tapi setelah menjabat, apakah ada jaminan dia tetap baik? Belum tentu. Dia ngelihat tradisi, kenyamanan, kebiasaan, itu bisa terkubur dia. Potensi kebaikannya terkubur. Bukan hanya dia, kita juga gitu, Pak. Kita ini aslinya baik sama orang tua, aslinya penyayang sama anak, aslinya baik dengan tetangga, dengan guru-guru dan sebagainya. Tapi karena tradisi dan karena terus ketumpuk, maka jadi rusuh. Ya. Maka itulah orang-orang yang dipalingkan Allah, orang yang mengingkari. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap, langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberi rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Allah itu menjadikan bumi qararan. Kita itu dipilihkan planet dari sekian banyaknya planet. Itu kalau para fisikawan menjelaskan itu, Masya Allah. Kita bertasbih aja isi. Planet itu banyak sekali di dunia, Pak. Bintang kelap-kelip itu gede-gede semua, Pak. Kenapa Allah pilih di sini? Allah yang pilihkan. Ini bahasanya nggak bilang kita jelek-jelek gini. Gua ada, ini cakep banget ini bumi. Ada airnya, ada apaan aja ada, Pak, di bumi, Pak. Bapak mau apa? Ibu mau apa? Ada di bumi. Di bumi mau apaan aja ada. Coba kita kalau lagi ngumpul sama orang-orang di seluruh dunia. Dulu kalau saya ke asrama orang asing waktu di Mesir itu, Masya Allah. Waktu kumpul sama orang Afrika, dia makan nggak pakai nasi, Pak. Ya, makanya pisang. Pisang nanti dicampur sama nasi. Kita mah apaan pisang sama nasi? Di sini ada tuh namanya sate Afrika, nggak pakai nasi, Pak. Sate Afrika itu domba sama pisang. Nanti cari di YouTube sate Afrika kata Ustaz. Cari. Kenapa? Dia cara makannya begitu. Ada orang kayak begitu. Ntar kita lagi cara makannya orang Asia Tengah tuh, ya, masak nasi pakai wortel, ya. Itu yang disebut dengan nasi bukhori. Ya. Dari sana, dari Asia Tengah itu, enak banget masakannya. Kita geser lagi tuh nasi, dicampur pakai susu. Kita kan beras pakai air, anak itu pakai susu. Ya sayang susunya Ustaz ya, susunya banyak, bisa murah. Ya. Geser lagi ada nasi kebuli. Kita mah kalau di Indonesia apaan aja ada kita, Masya Allah. Itu baru makanan itu. Macam-macam orang, Masya Allah, macam-macam orang mah ada, Pak. Kadang kita geleng-geleng. Semuanya ada. Allah jadikan bumi tempat kita itu qararan, nyaman kita. Makanya bahaya. Kenyamanan kita di bumi ini akan membuat kita serasa hidup selama-lamanya. Makanya Allah ingatkan, was-samaa'a binaa'a. Itu ada atapnya. Makanya sekali-kali kita lihat langit itu. Nah, disebut bina. Karena langit itu sebenarnya, kalau dengan kasat mata kita nggak tahu langit itu. Nggak ada orang bisa lihat langit itu. Itu kan, kalau kita keluar nih Bapak nanti lihat ke atas. Yang kita lihat apa? Itu kan batas terakhir mata kita kan. Yang kita istilahkan langit. Atas bawah itu kalau dalam alam semesta kan nggak ada. Atas bawah kan sekarang kita di tempat yang sempit. Itu atas. Tapi sebenarnya kalau ruangan besar itu nggak ada istilah atas bawah. Makanya dimensi kita itu dibatasi, Pak.
Dimensi kita di dunia sangat terbatas sekali. Apa yang kita sombongkan? Makanya itulah Allah yang menjadikan kita hidup serba ada. Wa sawwarakum wa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Kita dikasih rizki, sebenarnya udah dipilih yang baik-baik. Dipilihkan yang terbaik kita. Kalau ada orang makan yang aneh-aneh, itu aneh sekali. Saya kemarin itu ke Muara Baru ya, dulu di Muara Angke, Masya Allah. Melihat berbagai macam jenis ikan laut, Masya Allah. Itu halal semuanya. Ya. Cuman kalau kita beli semua dimasak apaan juga bingung kita kan. Ya. Halal semua. Lah kok kita milih, ada orang milih makanan ular, milih kodok, milih buaya, apaan? Sudah dikasih yang, maksudnya yang thayyibat udah bagus dikasih. Karena sensasinya lain Pak Ustadz. Sensasinya lain itu haram. Jadi Allah sudah pilih yang terbaik, kita nyari yang haram. Sudah dipilihkan istrinya, akad nikah, baik, nyaman, tenang. Dia selingkuh, ya sembunyi-sembunyi. Gak nyaman, gak ada orang selingkuh terang-terangan. Kecuali orang nekat. Orang bermaksiat terang-terangan, itu berarti sudah berat sekali. Pertanda ada musibah kalau ada orang maksiat terang-terangan. Makanya disebut fataba, ketika disebut ya, dzalikumullah, itu loh Allah. Ini kalau Allah udah ngomong begitu, itu berarti kebanyakan orang tuh nggak ngeh. Dzalikumullah itu diulang-ulang dari kemarin kan? Dzalikumullah, itu loh Allah. Gitu. Bahasanya. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin. Disebut kalau udah nyebut Rabbul Alamin itu, alam kita banyak, alam di dunia, di alam barzah dan seterusnya. Alam hari ini, alam besok. Anak kita ke belakang, seperti tadi itu. Kenapa pendiri-pendiri pondok pesantren tadi itu orang-orang yang hebat? Karena tadi itu. Dia masih pesantren udah bisa terlatih ini, terlatih itu. Anak sekarang dilatih teori gitu. Begitu pulang liburan ya tidur dia. Karena dia pahamnya teori doang. Gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Ini saya nggak mengatakan anak-anak saya juga, anak-anak orang lain saya tanya begitu. Dan itulah alasan saya, anak saya itu di pesantren nggak pernah saya jadiin satu Pak. Syarat saya kalau mau nyekolahin anak, kamu mau kemana sekolah? Mau pesantren, oke. Kita pilih, kamu cari pesantrennya, kita ajak survei, pilih udah oke. Nanti adiknya boleh mulai pesantren tapi jangan di pesantren kakaknya. Harus beda Pak. Ya, supaya kita tahu dan ngajarin dia kemandirian, supaya nggak kebayang ada kakaknya. Udah dia harus menjadi orang yang mandiri di situ. Ya, tapi ini prinsip beda-beda orang ya, jangan ditiru kalau tidak yakin. Ya, gitu. Nah itulah Allah. Allah menyiapkan kita, memberi kita Rabbul Alamin, punya alam. Alam itu bukan alam hari ini saja, alam kemarin, alam besok yang akan datang. Ya kita beri bekal anak kita di masa depan itu udah beda, nggak kayak kita dulu Pak. Zaman kita orang teleponan aja udah keren Pak. Tahu telepon? Orang punya telepon? Itu udah keren banget zaman dulu Pak. Saya waktu sekolah dulu, informasi sekolah jadi surat Pak, kantor pos. Anak sekarang suruh ke kantor pos, bingung dia. Ya kalau anak saya tunjukin, ini namanya perangko. Dia pasti nanya, apaan tuh perangko? Kagak tahu anak sekarang Pak. Kaset yang digulung sama pensil tuh, kagak tahu anak sekarang. Anak sekarang tahu foto pakai film 24-36, kagak tahu Pak. Yang dulu kalau kita moto harus mikir ini yang paling pas. Kenapa? Karena filmnya cuma 24. Anak sekarang sekali jegrek tuh 3. Cekrek, foto buahnya. Padahal juga nggak dilihat Pak. Kadang saya kalau punya foto, saya lihat. Masya Allah, di foto saya tuh ada 2000 foto sebenarnya. Itu kapan saya ngelihatnya tuh 2000 foto. Maka fungsi foto zaman dulu sama sekarang beda. Zaman sekarang mah foto di momen diabadikan bisa dikumpul mangkrak, nggak dilihat Pak. Kalau saya punya itu kegiatan ini bukan puluhan Pak, ratusan fotonya. Kegiatan ini arsip banyak. Kadang kalau saya colokin saya melihat ini foto banyak ini buat apaan? Kenang-kenangan siapa juga yang mau melihat? Saya yang punya foto aja nggak lihat, siapa orang lain apalagi? Mau diapain? Mau dicetak semua? Nggak bisa.
Beda fungsinya. Makanya Allah menyiapkan kita di semua alam. Rabbul Alamin. Kamu harus siap. Termasuk saat kita masuk alam barzah. Suka nggak suka, kita ke situ pasti. Ya, maka kita perlu bersiap. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Diulang lagi, Pak. Itu al-hayyu al-qayyum la ilaha illa huwa. Ya. Fad'uhu. Fad'uhu di sini diterjemahkan beribadahlah. Isi dari ibadah itu apa? Minta sama Allah. Makanya berdoalah kan. Intisari ibadah kita itu mintanya sama Allah. Orang yang minta sama Allahnya kenceng, insya Allah dia nggak minta sama orang. Gampang ya. Kalau kita lebih sering meminta sama orang, itu pertanda permintaan kita sama Allah lagi kendor, kata orang Jawa. Lagi kurang kenceng. Karena kalau kita minta sama Allah itu mandiri kita. Ya. Allah akan kasih kecukupan pada kita. Ya. Tidak diukur dengan materi ya. Tidak diukur dengan fisik. Ya, karena ada orang yang kelihatannya nggak bisa jalan, lemah. Berangkat dia pergi haji. Berangkat dia umroh, seger di sana. Ada kayak gitu? Ada, Pak. Saya pernah membawa orang tuh. Ya, kelihatannya mah lemah saja bawaannya. Begitu sampai di sana, Masya Allah. Dia keliling jalan. Pas saya tanya, Bapak jalan berapa kilo tahu nggak? Kaget dia. Itu kalau di Indonesia, kayak gitu bisa nggak, Pak? Nggak yakin juga saya, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya ketika kita berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas betul itu, nggak mengharap sesuatu. Maka ditutup, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mampu, Pak. Mau dikasih beban kayak apa? Manusia itu bisa. Manusia hidup di tempat yang paling dingin, hidup dia. Di tempat paling bersih, hidup dia. Di tempat paling panas, bisa hidup. Manusia ibaratnya ini dikasih sedikit cukup, dikasih banyak habis. Itu manusia tuh. Nggak ada dikasih sedikit cukup, dikasih banyak sisa, kagak ada. Manusia begitu. Ya, yang baik ya. Kalau yang buruk ya sama. Ada valuasi nilai. Dulu zamannya Edi Tansil itu mah korupsi jutaan apa miliaran? Miliaran. Miliar. Sekarang korupsi miliaran mah nggak tren. Trennya triliunan. Kalau miliaran mah nggak keren. Korupsi kok miliaran. Triliunan. Ya. Nyimpen emas kok cuma sekilo 2 kilo. Nggak keren. 70 minimal kita punya emas. Trennya begitulah kira-kira. Alhamdulillah. Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Ya, ini sudah beda tema tapi masih ada kelanjutannya. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepada keterangan-keterangan dari Tuhanku dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ini sebagai kunciannya. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Allah mengulang di sini kata-kata Rabbul Alamin berkali-kali, Pak. 3 kali. Di ayat 64, Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Di ayat 65, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di ayat yang ke-66, Wa umirtu an uslima li Rabbil Alamin. Ada rahasia kata pengulangan ini berturut-turut supaya di otak kita Rabbul Alamin itu terus. Karena kita baca Al-Fatihah juga Rabbul Alamin. Nah, insya Allah kita akan tekankan lebih lanjut lagi karena nanti juga ini ada sambungannya dengan penciptaan manusia yang dijelaskan di surat Ghafir ini. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan hari ini. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.